Menanti pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia. Demi bersaing, Timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa Timnas Indonesia. Saat ini, ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI. Perkembangan sepak bola Timnas Indonesia menjadi perhatian serius. Pasalnya banyak pemain keturunan yang mengantri untuk berseragam merah putih. Timnas Indonesia akan memiliki 3 pemain keturunan baru, untuk posisi tengah juga sudah ready. Termasuk akan menambah lagi kekuatan di lini depan. Tambahan para naturalisasi ini sangat penting untuk Timnas Indonesia meraih kemenangan karena lawan yang dihadapi di atas Timnas Indonesia. Pasukan Garuda dituntut untuk bekerja lebih keras lagi. Pasalnya pasukan Garuda harus melewati perjalanan yang semakin terjal. PSSI harus mengambil keputusan cepat dan tepat. Di tengah kecemasan, muncul satu nama pembawa harapan. Ia adalah Tijs Dallinga. Dia adalah striker grade A yang konon bisa segera dinaturalisasi. Lantas, siapa sebenarnya pemain berusia 25 tahun itu? Mampukah ia menjadi jawaban dari krisis striker tajam yang sedang dihadapi Timnas Indonesia? Naturalisasi striker baru pun kabarnya akan jadi solusi jitu. Kabarnya ada 2 nama yang sedang diusahakan. Menurut Bola.com, Erick Thohir akan segera menyelesaikan naturalisasi tambahan yang berposisi striker untuk Timnas Indonesia. Namun muncul rumor di dunia maya jika satu dari 2 pemain tersebut adalah Tijs Dallinga. Siapa Tijs Dallinga? Tijs Dallinga adalah penyerang Belanda kelahiran Groningen pada 3 Agustus tahun 2000 lalu. Dengan tinggi 19,10, pemain yang kini memperkuat tim Serie A Bolonya itu dikenal sebagai penyerang tengah yang tangguh dalam duel, baik udara maupun darat. Dallinga melakukan debut profesional pada November 2017. Dallinga pun menjadi bagian dari tim Emmen yang mengamankan 1 tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda tahun 2018. Meski begitu, debutnya di Eredivisie baru tercipta pada tahun 2020 bersama Groningen. Tijs Dallinga adalah striker langka di sepak bola modern. Bertipe sebagai nomor 9 klasik, Dallinga dapat diandalkan di kotak penalti karena memiliki penyelesaian yang klinis. Berkat kualitas fisik yang oke dan kemampuan membaca permainan yang jitu, Dallinga mampu mencetak gol di berbagai situasi. Walaupun memiliki postur tinggi, Dallinga bukan striker lambat. Dirinya punya kecepatan dan etos kerja tinggi. Sama halnya dengan Ole Romani, dia adalah striker komplit. Tijs Dallinga adalah striker modern dengan karakteristik klasik. Statistik dan performanya di Liga 1 hingga Serie A menunjukkan bahwa dia bukan untuk pelapis saja. Ia bisa jadi pemain yang diandalkan. Namun, ada pertanyaan baru yang muncul. Apakah Tijs Dallinga memenuhi syarat untuk menjadi pemain Timnas Indonesia? Sejauh ini belum ada informasi pasti atau konfirmasi langsung dari pihak Dallinga kalau dirinya punya darah Indonesia. Bahkan, secret agent pemain keturunan yakni Yusa Nugraha belum bisa memastikan itu. Dalam kanal YouTube-nya, Yusa mengkonfirmasi bahwa ia sudah menghubungi pihak Dallinga. Tujuannya untuk melakukan wawancara singkat sama seperti pemain-pemain keturunan lain. Namun, sang pemain tak kunjung memberikan lampu hijau. Namun ada korelasi yang cukup kuat antara striker Bolonya itu dengan Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa keluarga besar Dallinga pernah tinggal di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada era 1950-an. Itu dibuktikan dengan munculnya marga Dallinga di arsip era kolonial. Di situ menjelaskan bahwa ada marga Dallinga yang sempat tinggal dan menetap di Jakarta. Statusnya pun hanya pernah sekali bermain di Timnas Belanda Senior. Ia tampil di ajang kualifikasi Euro 2024. Namun, karena belum ada konfirmasi apapun tentang garis keturunannya, status Dallinga masih tanda tanya. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia. Akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela Timnas Indonesia tersebut. Kejutan, Timnas Indonesia diperkuat pemain baru. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru. Timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Rangkaian laga perdana Europa League 2025-26 dimulai pada September 2025 dengan total 18 pertandingan. Berbeda dari edisi sebelumnya, Europa League akan semakin seru dengan kehadiran para pemain Timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 pemain Timnas Indonesia yang berpeluang melakoni debut di Europa League.
Adapun ketiganya, yaitu Calvin Verdonk dan James dan Miliano Jonathans. Kehadiran tiga pemain timnas Indonesia di panggung Europa League merupakan kali pertama dalam sejarah sepak bola di Indonesia. Dalam sejarah belum ada pemain yang memperkuat timnas Indonesia mampu menembus turnamen elite antar klub Eropa termasuk Europa League. Debut Dean James bersama Go Ahead Eagles, bek kiri timnas Indonesia itu masih menjadi pilihan utama pelatih Melvin Bol. Tercatat Dean James telah melakoni 6 laga di Eredivisie musim ini. Europa League 2025-26 menjadi kompetisi elite Eropa pertama yang akan dilakoni oleh Go Ahead Eagles dan Dean James. Keberhasilan mereka menjadi juara Piala KNVB musim lalu membuat Go Ahead Eagles memastikan satu tempat di babak utama Europa League musim ini. Sejauh ini Go Ahead Eagles hanya tampil di babak kualifikasi Europa League pada musim 2015-16. Sementara itu kali mereka tampil di Eropa adalah pada musim lalu di babak kualifikasi ronde 2 Conference League. Sepanjang kariernya, ia belum pernah merasakan ketatnya pertandingan utama antar klub Eropa. Miliano Jonathans juga debut di Europa League. Bahkan Miliano ikut andil atas kesuksesan FC Utrecht lolos ke Europa League musim 2025-26. Meski bukan pilihan utama di FC Utrecht, Miliano sejatinya sering disertakan dalam pertandingan resmi di Eredivisie musim ini. Tercatat pemain berdarah Depok itu telah melakoni 3 laga resmi di Eredivisie. Kehadiran pemain diaspora kini menjadi salah satu faktor penting dalam kebangkitan timnas Indonesia. Mereka datang dari berbagai kompetisi top dunia, mulai dari Serie A, Bundesliga, hingga Eredivisie Belanda. Menariknya musim ini sejumlah pemain diaspora menunjukkan perkembangan luar biasa, baik dari sisi menit bermain, kontribusi untuk klub, hingga pengaruh mereka di lapangan. Nama-nama seperti Emil Audero, Jay Itzes, hingga Kevin Dix menjadi sorotan karena performa impresif yang membuat posisi mereka di timnas Indonesia kian tak tergoyahkan. Dihimpun berita1.com dari berbagai sumber, berikut sejumlah nama pemain diaspora timnas Indonesia yang mencatatkan perkembangan. Kiper berdarah Indonesia Italia ini menjadi pilihan utama Cremonese di Serie A. Meski kebobolan 4 gol, penampilannya tetap mendapat pengakuan hingga masuk dalam B11 Serie A pekan ketiga. Konsistensi Emil Audero membuat posisinya di timnas semakin diperhitungkan dan berpotensi menggeser Maarten Paes dari bawah Mistar. Bek tengah ini memutuskan hijrah ke Sassuolo setelah tampil solid bersama Venezia. Awalnya sempat duduk di bangku cadangan, Jay langsung mendapat kesempatan starter di laga berikutnya, termasuk saat menghadapi Lazio. Jay Itzes cukup membuktikan kualitasnya. Meski Sassuolo belum stabil, Itzes menunjukkan kematangan sebagai pemain bertahan yang bisa diandalkan timnas Indonesia. Nama lain yang tak kalah menonjol adalah Kevin Dix yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Sejak awal musim, ia sudah dipercaya tampil reguler. Meskipun timnya masih mencari konsistensi, kontribusi Dix di lini pertahanan mendapat sorotan. Kehadirannya jelas menambah opsi bek tangguh bagi skuad Garuda. Perkembangan Calvin Verdonk menjadi salah satu yang paling menarik musim ini. Setelah tampil konsisten di NEC Nijmegen, Verdonk kini mencetak sejarah dengan menjadi WNI pertama dan pemain ASEAN pertama yang tampil di kasta tertinggi Ligue 1 Prancis. Kiper FC Dallas di Major League Soccer MLS ini semakin konsisten. Dari 30 laga musim 2024-25, ia bermain di 29 pertandingan dengan total menit bermain lebih dari 2.600 menit.